Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai retribusi penggunaan tenaga kerja asing. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Nancy Eva Sanora Pandiangan dengan NIM E1A023115. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hal yang melatar belakangi retribusi tenaga kerja asing. Globalisasi mendorong migrasi penduduk dari suatu negara ke negara lain, termasuk Indonesia, sehingga menimbulkan adanya kerjasama antar negara, salah satunya kegiatan investasi. Seiring dengan masuknya investasi dan peningkatan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur, sebagai efek dari globalisasi, tenaga kerja asing menjadi fenomena yang semakin meningkat di Indonesia. Kehadiran TKA dipengaruhi oleh faktor keterampilan dan juga faktor ekonomi. Penggunaan TKA tidak dapat dihindari karena membawa modal investasi dan keahlian spesifik yang dibutuhkan untuk transfer pengetahuan dan keterampilan. Penggunaan TKA sering dipandang sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional yang belum terpenuhi oleh tenaga kerja lokal di bidang-bidang tertentu. Untuk itu, sebagai mekanisme pengendalian dan pengaturan penggunaan TKA, diberlakukan kebijakan retribusi TKA guna memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional sekaligus melindungi tenaga kerja lokal. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kendala administratif dan pengawasan yang kurang efektif yang memperlemah fungsi retribusi. Hal ini menunjukkan perlunya pengkajian lebih dalam terhadap kebijakan retribusi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Kemudian terdapat dampak dari penggunaan TKA, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan TKA sendiri yaitu pertama, TKA membawa modal investasi dan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh tenaga kerja lokal yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatnya produktivitas dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat membuat pendapatan daerah juga bertambah. Dan yang ketiga, penggunaan TKA juga menjadi sumber pendapatan daerah melalui pembayarannya atas dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atau retribusi yang dikenakan kepada pengguna tenaga kerja asing setiap bulannya. Retribusi ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembinaan, pengawasan, penegakan hukum, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja lokal, serta biaya dampak negatif lainnya yang timbul dari penggunaan tenaga kerja asing tersebut. Kemudian terdapat juga dampak negatif dari penggunaan tenaga kerja asing, yaitu terdapat persaingan antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal, yang bisa menyebabkan pengangguran bagi tenaga kerja lokal jika tenaga kerja asing mengisi lapangan kerja yang seharusnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal, dan juga penurunan daya beli masyarakat akibat kesenjangan upah antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja lokal. Terdapat beberapa pembatasan, aturan, dan kewajiban yang ditetapkan bagi pengguna tenaga kerja asing menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama, pemberi kerja wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang disahkan oleh pemerintah pusat. Namun ini tidak berlaku bagi jabatan direksi atau komisaris, pegawai diplomatik, dan konsuler. Yang kedua, pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap TKA yang dipekerjakannya. Namun tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Yang ketiga, pemberi kerja orang perseorangan dilarang memperkerjakan tenaga kerja asing. Kemudian yang keempat, menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing, namun tidak berlaku bagi jabatan tertentu. Yang kelima, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, namun tidak berlaku bagi jabatan tertentu. Yang keenam, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Namun di sini TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Kemudian yang ketujuh, memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir.
Kemudian terdapat pengertian dari retribusi tenaga kerja asing. Retribusi tenaga kerja asing merupakan salah satu jenis dari retribusi perizinan tertentu. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi terhadap pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi, retribusi TKA adalah retribusi atau dana kompensasi atas diberikannya izin dalam penggunaan tenaga kerja asing. Retribusi tenaga kerja asing sendiri merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing. RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh perusahaan yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Pengesahan RPTKA sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara. Yang kedua, RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan. Dan yang ketiga, RPTKA non-dana kompensasi penggunaan TKA atau non-DKP TKA. RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara diberikan untuk jangka waktu paling lama 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Kemudian untuk RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Yang ketiga, RPTKA non-DKP TKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, namun ini khusus untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Kemudian pemanfaatan retribusi TKA. Retribusi TKA ini digunakan untuk 1. Penyelenggaraan layanan pengesahan RPTKA perpanjangan, yaitu pembiayaan penerbitan dokumen izin. 2. Pembinaan dan pengawasan di lapangan terhadap TKA. 3. Penegakan hukum terkait penggunaan TKA. 4. Penatausahaan terkait TKA. 5. Pembiayaan dampak negatif dari penggunaan TKA. Dan yang ke-6, pembiayaan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, peran pemerintah terhadap retribusi TKA. Peran pemerintah di sini sangat krusial dalam pengawasan dan pengaturan retribusi penggunaan tenaga kerja asing untuk memastikan bahwa kegiatan penggunaan tenaga kerja asing memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional dan daerah, serta mampu melindungi tenaga kerja lokal. Pemerintah diharapkan tidak hanya mengatur dan memungut retribusi, tetapi juga melakukan pengawasan ketat, penegakan hukum, serta pembinaan bagi pelaku usaha dan tenaga kerja lokal agar tujuan penggunaan TKA sebagai sumber pendapatan daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal dapat tercapai secara optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu.